همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari gangguan setan dan aku berlindung padamu dari kedatangan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, serta sahabat-sahabat negara tetangga kita. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya pribadi Bung Jepri selaku pembawa acara Radio RS yang ada untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain. Kali ini saya akan membacakan salah satu atensi yang bernama Rido dari Kota Tegal. Lebih abdulnya saya akan bacakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jepri, salam kenal, salam senggol. Mudah-mudahan Bung Jepri di channel Sadam tetap melaju lebih pesat Bung Jepri, karena saya mohon terus terang aja Bung Jepri, belum izin. Beberapa kali saya membuka konten Anda, saya tertarik dan memang banyak dibutuhkan orang ya Bung Jepri ya, karena dengan adanya channel YouTube yang ada, baru kali saya mengetahui adanya acara Radio RS yang ada di channel Sadam. Ini memang sangat membantu Bung Jepri. Dan ada satu konten lagi juga, banyak orang yang menyukai Anda. Memang dilihatnya sepak terjang Bung Jepri, memang benar-benar di luar sana sibuk ya, tanpa pamrih membantu banyak orang, sekalipun sibuk memanfaatkan keadaan untuk menolong banyak orang seperti itu ya. Ini yang membuat saya merasa tertarik dan kagum adanya Bung Jepri. Saya doakan mudah-mudahan Bung Jepri bersama Radio RS tetap jaya mengudara di channel Sadam, karena dengan mudahnya kami dari mana saja pun kami bisa celoteh kalaupun ada problem apa yang sekiranya darurat, insya Allah dapat membantu Bung Jepri ya. Jadi begini Bung Jepri, problema saya sebetulnya belum lama Bung Jepri. Mudah-mudahan dengan konten saya yang dibacakan, barangkali paling lambat seminggu, berarti saya baru 3 minggu Bung Jepri. 3 minggu yang lalu Bung Jepri, saya itu ceritanya belajar ngilmu lah begitu Bung Jepri. Ya alhasil alhamdulillah Bung Jepri, selama ini saya memang lebih suka mendekatkan diri kepada Allah, mempertebal iman Islam gitu Bung Jepri. Saya memperpanjang zikir malam, dan selain saya menjaga sholat lima waktu juga saya menjaga sholat malamnya gitu Bung Jepri. Alhasil alhamdulillah Bung Jepri. Ya, di satu sisi tadi yang saya katakan, saya ceritanya mempelajari ilmu dari keturunan Bung Jepri. Namun pada saat saya sedang puasa sunnah baru 1 minggu Bung Jepri, gangguan itu tiba-tiba Bung Jepri. Kenapa setiap saya akan tawasul atau melakukan sholat malam, gangguannya berat Bung Jepri. Itu yang namanya makhluk gaib Bung Jepri, berkeliaran di lingkup di mana sedang sholat. Ada yang berputar-putar, ada yang lompat-lompat di depan saya Bung Jepri. Ini yang membuat saya tidak konsen Bung Jepri. Siapa sih mereka Bung Jepri? Kok tiba-tiba gitu? Ini baru seminggu Bung Jepri saya melakukan, padahal saya rencana kurang lebih 1 bulan lah Bung Jepri. Ya saya dikasih aman sama almarhum kakek. Katanya kalau kepengen punya kelebihan, perpanjang zikir malam, katanya gitu. Saya ikutin apa kata amanah itu sebelum kakak saya meninggal. Lantas saya karena usia hampir menjelang 40 Pak, saya mencoba mengamalkan hal itu. Ya terus terang saja Bung Jepri, intinya amalan itu adalah untuk pemagar diri dan bisa
menghalau dengan secara mata batin, saya bisa menguasai, mengetahui adanya makhluk-makhluk dunia lain sehubungan dengan saya belajar ilmu ruqyah. Katakanlah melanjutkan seorang kakek gitu Bung Jepri. Kakek tahu adanya saya orang paling dekat dan katanya rajin ibadah, makanya beliau percaya pada saya. Nah, karena sudah 1 tahun beliau meninggal, usia saya juga udah mendekati 40, kapan lagi gitu Bung Jepri. Tapi baru seminggu Bung Jepri, benar-benar berat godaan saya. Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jepri ya. Barangkali ada amalan-amalan yang bisa buat menepiskan hal-hal yang sekiranya mengganggu saya pada saat saya lagi menjalankan ibadah gitu Bung Jepri, termasuk lagi tawasul segala macam. Ada aja gangguan nongol begitu Bung Jepri. Terima kasih atas mohonnya atensi saya dan saya tunggu pencerahan dan solusi dari Bung Jepri. Wassalam. Ridho dari Tegal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara Ridho dari Tegal, terima kasih Anda telah bergabung di mana adanya radio RS yang ada di channel Al-Sadam. Kembali lagi kepada atensi Anda yang baru saja saya bacakan. Memang kalau dari keturunan sebetulnya akan mudah ya, tapi yang namanya gangguan siapapun, sehebat apapun orang tersebut akan mendapat ujian. Karena pada akhirnya nanti pada saat kita terjun lapangan, memang kita tidak lepas berhubungan dengan hal-hal gaib. Karena amalannya memang kita tujuannya kan meruqyah orang. Bagaimana caranya kita menghadapi orang yang kesurupan. Kesurupan itu kan kebiasaannya ada sesuatu yang masuk dalam tubuhnya, bangsa jin misalnya. Jadi yang pertama, kita harus mengetahui bagaimana caranya kita melebihi daripada apa yang kita inginkan. Misalnya, bukan hanya getaran, tapi kita harus bisa menguasai panca indera, mata batin. Ya, jadi bisa melihat langsung sosok makhluk di dunia lain. Memang terus terang, bangsa jin tidak akan pernah tampil aslinya. Dia akan menyerupai sosok manusia, bisa jadi binatang seperti itu ya. Hanya kalau kita orang-orang tertentu yang paham, kita akan merasakan energi-energinya akan berbeda dengan energi manusia ya. Jadi kita bisa membedakan mana yang manusia, mana yang bukan manusia. Karena pekerjaan jin memang kerjaan yang mengecoh manusia. Dia bisa menyerupai kawan, padahal itu jin seperti itu ya. Jadi kembali kepada saudaraku, saudara Ridho yang ada di Tegal, Anda mengatakan sedang belajar karena amanah dari sesepuh kakeknya ya. Itu bagus, saya dukung ya. Anda tadi mengatakan orang yang dekat dengan almarhum kakeknya, makanya kakeknya senang dengan Anda dan beliau memberikan amanah untuk melanjutkan, meneruskan di mana kakek Anda punya kelebihan, yaitu sebelumnya mungkin sebelum meninggal beliau punya kegiatan ruqyah gitu ya. Sebetulnya memang amalan-amalan ruqyah itu banyak di Al-Quran ya, semuanya bagus, jadi tinggal kitanya saja. Kembali lagi pada saudara Ridho yang Anda tadi tanyakan, kan gangguan pada saat Anda sedang sholat atau lagi berzikir begitu ya. Coba Anda perhatikan. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdhurun. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung padamu dari gangguan setan dan aku berlindung padamu dari kedatangan mereka. Untuk saudara Ridho yang baru saja saya sampaikan itu doa untuk sebelum Anda melakukan tawasul atau istighosah atau sedang mau sholat. Baca itu dulu baru membaca bacaan yang mau sholat ya, mau sholat zuhur, asar, maghrib atau sholat sunnah yang lainnya seperti itu ya. Dan Anda niatkan ya,
Mudah-mudahan Allah ijabah selama Anda menjalankan sholat atau zikir. Semoga Allah ijabah, terjaga dengan khusyuk dalam menjalankan amalan-amalan tersebut ya. Saya ulang kembali, Rabbi a'udzubika min hamazatis sayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Nanti saya akan kirimkan melalui video ini ya, biar Anda melatih diri. Saya yakin Anda orang yang ahli agama dan menguasai baca Quran ya. Ini mah doa-doa pendek ya, insya Allah akan cepat hafal. Untuk saudara Ridho, sebelum Anda melangkah, saya menggarisbawahi, saya percaya dengan adanya kakek almarhum Anda, kita satu akidah ya, tidak melenceng dari Quran dan hadis. Lebih baik Anda tawasul dulu, baca Rabbi a'udzubika min hamazatis sayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Itu dibaca 113 dan suratul Fatihah 10.113. Surat Al-Kahfi di ayat 107 sampai 110 dibaca 1013, dan surat Al-Jin ayat 1 sampai ayat 9 dibaca 113, dan Al-Baqarah maksud saya surat ayat kursi diamalkan 113. Nanti diakhiri dengan membaca suratul Fatihah sampai Anas masing-masing 9 kali. Anda siapkan air doa sebagai penghantar ya. Nanti ditiupkan, niatkan Allah, ya Allah saya niatkan Engkau melalui air doa ini, semoga bermanfaat. Dan bila hamba kebersihan hati, jagalah hati hamba, dan jagalah hamba, jauhkan dari segala hal-hal yang gaib, jauhlah dari pandangannya, supaya Anda tertutup, tidak diperlihatkan oleh hal-hal yang gaib seperti itu ya. Dan itu selama Anda menjalankan sholat katakanlah, atau sedang berzikir ya, supaya Anda lebih konsen, maksudnya kan begitu. Nanti pada akhirnya memang kita sih kerjaannya seperti kayak makanan aja gitu, karena kita sudah mengarah tentang masalah dunia gaib. Misalnya Anda sudah terjun lapangan ruqyah orang, Anda mengetahui adanya siapa sih yang ada dalam tubuhnya, Anda akan mengetahui. Itulah pekerjaan sehari-hari. Misalnya orang-orang yang ahli spiritual atau ruqyah akan mengetahui adanya makhluk-makhluk gaib yang ada seperti itu. Jadi sudah jadi makanan sehari-hari. Jadi nanti Anda terlatih, Anda lagi jalan pun, kalau memang di suatu tempat Anda sedang berjalan, terus Anda mengetahui adanya di salah satu pohon, ya karena Anda sudah terasa, sudah diasah ya. Jadi mata batin panca indera Anda itu sudah sebagai dasar akan mengetahui. Saya percaya dengan amalan-amalan yang ada dari seorang almarhum kakek, pasti situ ada amalan-amalan yang masalah mata batin dan panca indera. Karena kita pekerjaan seorang peruqyah memang harus punya itu ya. Bukan hanya cuma getarannya saja, seperti kayak setan hanya dilihat dengan asap, tapi kita bisa melihat langsung apakah dia wujud manusia atau binatang seperti itu ya. Misalnya kayak Anda sedang ruqyah, keluarlah kau dari tubuhnya, seperti itu. Anda kan sudah mengasah dengan amalan-amalan. Misalnya Anda sedang mau melakukan amalan dari almarhum kakek kan. Nah kalau Anda sudah menjalankan hal itu selesai, biasanya kan memang prakteknya cuma sekali baca. Misalnya kayak di surat Al-Kahfi tadi. Kenapa saya mengajarkan Anda membacakan surat Al-Kahfi di ayat 107 dan 110? Itu kan salah satu ilmu pamungkas yang harus dimiliki oleh seorang peruqyah. Apabila kita mendapatkan ancaman atau mara bahaya apa yang kita hadapi, itu kita baca ya di ayat 107 sampai ayat 110. Karena pada dasarnya kita sudah mengamalkan hal itu, insya Allah hanya cukup sekali baca juga dia akan keok, tergantung niat kita. Misalnya Anda berhadapan dengan seorang penjahat,
Misalnya Anda baca surat Al-Kahfi di ayat 110 sampai 110. Niatnya apa? Ya Allah, saya niatkan Engkau, lindungilah hamba-Mu, jauhkan dari kejahatan kesuliman. Kalau memang orang yang dihadapi berniat jahat, lumpuhkan tenaganya, tutupkan mata hatinya, lupakan niat buruknya seperti itu, dan ikuti apa kata saya seperti itu. Kenapa saya mengharapkan itu, ucapan-ucapan itu, supaya dia tidak memiliki tenaga, dalam arti kata tidak berdaya, dan dia akan mendengarkan ucapan kita seperti itu ya. Jadi semuanya punya silsilah ya, tidak hanya diamalkan tapi punya cara bumbunya. Anda saja udah tahu lah ya, Anda akan melakukan amalan-amalan yang diamanahkan oleh almarhum kakek. Ternyata baru di 7 hari Anda mendapatkan gangguan, bertemu, diperlihatkan oleh sosok-sosok gaib yang ada kebetulan pas Anda saat sholat ya. Insya Allah dengan Anda membaca Rabbi a'udzubika min hamazatis sayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun, insya Allah ini dibaca nanti ya, diamalkan sama yang tadi sebanyak 113 saja. Nanti pada prakteknya setelah 3 hari, jadi itu tadi diamalkan 3 hari ya, berturut-turut sambil puasa sunnah. Terus medianya air, setiap malam, setiap Anda nyicil, Anda tiba ke air, niatnya kayak tadi ya. Saya niatkan Engkau melalui air doa ini, mudah-mudahan buat kekuatan diri hamba, bersihkan hati hamba, dan berilah kami kesabaran gitu ya, dan agar Anda tetap diberi kesehatan, dijauhkan dari kejahatan kesuliman, dan dapat bisa mengatasi hal-hal yang nyata maupun yang gaib yang sekiranya akan mengganggu Anda seperti itu ya. Insya Allah Anda setelah mengamalkan ini 3 hari, ini sudah dasar ya, sebagai profil. Nanti Anda tinggal melanjutkan amalan-amalan yang diberikan oleh almarhum kakek Anda ya. Insya Allah Anda aman, Anda akan merasakan, tidak akan diperlihatkan, tergantung niat Anda, jangan diperlihatkan, jangan mengganggu hamba selama saya sedang melakukan zikir malam atau sholat malam seperti itu ya. Insya Allah akan aman. Demikianlah saudara Ridho. Kalau memang Anda ingin berkomen-komen kembali, boleh disilakan kapan saja, pintu terbuka buat siapapun termasuk Anda. Ada yang namanya amalan lingkar doa ya. Lingkar doa itu pada saat Anda sedang zikir ya, Anda bikin lingkaran, itu namanya pemagar Anda. Apabila ada makhluk-makhluk gaib maupun yang nyata yang sekiranya akan mengganggu Anda, dia tidak akan pernah mampu menyentuh tubuh Anda seperti itu ya. Nanti Anda bisa bikin konten-konten apa namanya, bikin atensi boleh, silakan. Dan kalau bisa Anda pelajari semua konten-konten di AS Adam, akan membantu wawasan buat Anda ya. Karena di situ saya juga beberapa kali menghadiahkan amalan, mudah-mudahan bermanfaat, tujuannya untuk kemaslahatan kebaikan banyak orang ya, bukan untuk kesombongan ataupun untuk kejahatan ya. Demikianlah saudara Ridho yang ada di kota Tegal, mudah-mudahan Anda paham dan jelas apa yang saya maksud. Semoga Anda menjadi orang berhasil, dapat melanjutkan amanah dari almarhum kakeknya ya. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta Selatan, di luar negeri sana. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu juga kami harus turun dari udara. Insyaallah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan acara yang sama, tanya jawab seputar dunia lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung padamu dari gangguan setan, dan aku berlindung padamu dari tangan mereka. Ya, Syadaqallahul adzim. dari kedatangan mereka.